beliau memanggil saya adik. Ya. Oh iya. Dia bilang, Dik, tolong ingat kata-kata saya. Adik berbakat sekali untuk dunia anak-anak. Jadi saya hanya pesan, kalau saya mati, itu beliau kata begitu. Iya. Kalau saya mati, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya melindungi dan mendidik anak-anak Indonesia. Saya bilang, siap Pak, siap. Udah sambil ditepuk-tepuk gitu. Nah, pada hari H itu tanggal 27 pagi itu 27 Maret ya. Tahun 70 itu. Akhirnya sudah pagi-pagi saya udah diam-diam pergi ya, dengan uang seadanya saya ke stasiun Gubeng waktu itu. Nah, saya ke Solo dulu. Saya ke Solo dulu karena saya mau pamit eyang saya di Klaten. Saya mau minta maaf, tolong eyang sampaikan kepada ibu. Saya terpaksa kabur, saya nggak kuat sekali kalau harus bersama-sama saudara kembar saya yang selalu ada perbandingan. Ya, gitu. Oke, akhirnya disetujui. Nah, sampai sana itu siang. Kemudian sorenya saya melanjutkan pakai kereta Senja waktu itu ya. Senja untuk ke Jakarta gitu. Jadi udah sampai di Jakarta tanggal 28 Maret. Begitu sampai tahun berapa itu, Kak? Tahun 70. 70. Jadi 50, kira-kira 52 tahun yang lalu lah. Sampai gitu. Jakarta terus ya yang terpikirkan apa itu? Makanya nih, waduh. Ternyata kok seperti ini ya. Terus mau kemana gitu. Ya udah lontang-lantung segala macam. Ya udah akhirnya cari tempat mula-mula ada semacam kayak musola kecil gitu. Boleh nggak saya tinggal? Waduh, bukan, ini buat ibadah di sini gitu. Ya sudah, akhirnya di pinggir pasar, mojok gitu. Terus saya ada yang bisa dibantu nggak di sini? Ya udah minta izin sama itu mungkin istilahnya preman-preman waktu itu. Iya. Kamu bisa apa? Apa bisa aja. Pokoknya ya tolong bersihkan. Ya udah. Di situ loh mulai kerja kerasnya itu. Itu sudah di Jakarta itu, Kak. Iya. Nah, berapa lama itu dilakonin di Jakarta? Menjalani hidup kayak gitu tuh, Kak? Selama 7 bulan. Itu tapi nggak jelas itu tinggal di mana gitu? Iya, itu di daerah sekitar Blok M waktu itu. Blok M belum nggak seperti sekarang ya, udah hebat modern sekarang ini ya. Berpindah-pindah gitu? Iya, kadang-kadang kalau misalnya di Palak teman-teman yang preman-preman gitu ya terpaksa pindah. Kadang-kadang ke daerah Majestic begitu. Tapi ya kadang-kadang nggak dapat tempat untuk tinggal, ya udah tidur di atas sampah gitu. Emperan gitu juga kadang? Ya kadang-kadang di emperan, tapi kan pernah disiram satpam karena kesiangan bangunnya gitu. 7 bulan itu di Jakarta begitu aja kehidupannya, Kak? Iya. Nah. Artinya nah pada waktu itu saya sedang menjelang sore, saya membantu satu pemilik warung begitu. Ada TV kecil begitu. Ada acara Bukasur di TVRI, namanya Taman Indria. Lalu saya lihat gitu, waduh, saya bisa seperti itu ngasuh anak-anak nyanyi karena saya biasa juga senang nyanyi dengan saudara-saudara sepupu kalau lebaran kumpul, kadang saya main sulap gitu. Akhirnya sudah saya cari-cari ke TVRI, saya datang tanggal 4 April itu, lalu saya mau ketemu dengan Ibu Kasur, Pak, sama tugas. Oh, beliau tidak di sini. Di mana? Di sana, di Cikini gitu. Terus? Jadi dari Senayan udah jalan kaki ke Cikini. Lumayan juga tuh. Iya, lumayan. Sampai saya tanya-tanya, udah saya ketok. Saat itu namanya Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2. Sekarang kalau nggak salah namanya Cikini 5 nomor 2. Tapi kemudian saya ketuk, ini saya mau ketemu Bu Kasur. Ternyata yang membuka pintu Pak Kasur justru. Oh, Pak saat itu. Ya, dan saya pernah membaca di satu majalah ya beliau Pak Kasur dan Bu Kasur, saya ingat sekali. Terus, kenapa? Ini Pak, saya ini calon mahasiswa UI. Namanya calon kapan-kapan kan gitu kan. Saya mau menjadi pembantu Bapak, jadi apa saja saya siap dan nggak usah digaji Pak. Oh jadi, gitu Kak, saya sampaikan. Sebagai seorang relawan lah gitu. Oh baik, boleh. Nanti sore datang ya ke sana Taman Situ Lembang gitu. Tidak jauh dari jalan Cikini 5 itu ya. Kira diantar ini, terus saya tanya-tanya orang, udah saya tunggu. Begitu jam 4 di sana sudah penuh anak-anak kecil bermain di taman di Danau Situ Lembang itu ya. Gitu. Lalu ada berapa orang ibu-ibu kira-kira sekitar 20-an lah. Terus saya langsung memberanikan diri ketemu Pak Kasur lagi. Pak, saya yang tadi siang datang Pak. Oh iya. Siapa dia namanya? Saya namanya Seto Pak.
Lalu ibu-ibu, sekarang saya punya seorang asisten baru calon mahasiswa UI. Padahal belum daftar juga belum. Bahkan gagal masuk UI kan. Tapi suatu saat mudah-mudahan gitu ya. Terus? Namanya calon kan. Gitu. Kita panggil Kak Seto. Langsung tepuk tangan ya. Oke, jadi boleh lihat Dek, nanti bantu saya begini ini. Udah, saya udah cepat aja bantu bantu ngangkatin, megang anak-anak segala macam gitu. Tapi saat itu saya lihat di jam dinding itu jam 4. Gitu. Nah setelah selesai, saya kembali ke markas saya. Yang saat itu, saya selalu ada buku harian kecil yang selalu saya catat. Saya lihat, tanggal 4 nih. Bulannya bulan April. Tadi jam 4 ya. Akhirnya, waduh, ini serba 4 nih. Waktu kecil saya matematika pernah dapat 4 juga. Jadi rupanya 4 ini angka keramat. Ya udah, itu langsung saya catat terus. Akan saya kenang pokoknya sampai sekarang pun setelah 50 tahun lebih ini, selalu saya ingat setiap tanggal 4 April adalah hari permulaan pengabdian saya di dunia anak-anak. Dan gitu. Awal mula tercetus nama Kak Seto itu. Iya, itu. dipanggil Kak Seto ini. Sampai sekarang belum pernah dirubah jadi Kek Seto. Jadi walaupun udah punya anak, punya cucu, orang tetap manggilnya Kak Seto gitu ya Pak. Kak, betul. Nah itu Pak, Kak ngomong-ngomong, ada nggak sih pesannya Pak Kasur yang ke Kak Seto yang masih Kak Seto ingat gitu? Iya, saya ingat. Itu masih tahun 70, tanggal 23 September. Waktu itu di atas, jadi naik ke loteng begitu. Itu waktu itu naik tangga biasa naik loteng. Lalu kami membereskan angklung-angklung itu yang selalu dipakai Pak Kasur mengajar kadang-kadang anak-anak, kadang juga beberapa ibu-ibu gitu, organisasi ibu-ibu. Nah sambil membereskan, kemudian Dik sini. Beliau memanggil saya Adik. Kan? Dia bilang, Dik tolong ingat kata-kata saya. Adik berbakat sekali untuk dunia anak-anak. Jadi saya hanya pesan, kalau saya mati, itu beliau kata begitu. Kalau saya mati, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya melindungi dan mendidik anak-anak Indonesia. Saya bilang, siap Pak, siap. Udah sambil ditepuk-tepuk gitu. Ya, itu saya tulis juga di buku harian saya dan saya insya Allah saya akan seperti Pak Kasur juga. Kayak gitu. Dapat amanat gitu ya Kak Seto ya. Zaman itu memang ya saya merasa ya sudah nyaman juga. Saya juga mendapatkan kekuatan setiap kali bertemu dengan anak-anak, selalu gembira, tidak pernah sedih dan tidak ada dendam, tidak ada iri dengki, kemudian ceria gitu. Nah, itu yang saya nikmati berada di dunia anak-anak.